Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Gratis loh. Terima kasih. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajam jamu, mengangguk-angguk sambil berseru lili. Nah adik-adik, jadi kali ini kita akan belajar untuk kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 1. Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan gambar di samping ini. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Baiklah, selanjutnya ada pun 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, yaitu perhatikan gambar di samping. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau 03, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya maupun yang sakit. Namun,
kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, kemudian kita harus tahu apa sih yang menyebabkan bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Nah, berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan solusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yaitu, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi ke rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Keempat, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Yang kelima, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Nah, adapun beberapa cara menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat. Apa saja cara-caranya? Berikut beberapa caranya. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Karena pohon itu akan memproduksi oksigen yang akan membuat pernapasan kita atau udara yang menjadi lebih segar. Nah, adik-adik, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Ada yang bisa jawab? Oke. Kedua, siapa? Siapa yang terdampak kabut asap di Jambi? Nah, yang ketiga, di mana? Di mana daerah yang memiliki indeks pencemaran udara sangat tinggi atau tidak sehat? Nah, yang keempat, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Dan yang terakhir, mengapa? Pertanyaannya, mengapa kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dinyatakan tidak sehat?
Nah adik-adik, itulah tadi materi yang saya berikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat adik-adik ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.